Pernahkah kamu terbangun di tengah malam ketika dunia sunyi, udara dingin menggigit, dan hanya ada suara detak jam yang menandai waktu berjalan perlahan? Di sela kesunyian itu, tiba-tiba terdengar bunyi yang tajam, namun menenangkan. Krik, 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 suara itu kecil, tapi cukup untuk memecah hening. Kamu menoleh, mencari sumbernya, dan menyadari seekor jangkrik sedang bersembunyi di balik lemari, bersuara tanpa henti seolah mengabarkan sesuatu. Seketika muncul rasa aneh campuran penasaran, merinding, dan entah kenapa, sedikit takut. Banyak orang mungkin akan menganggapnya kebetulan. Cuma serangga malam yang tersesat, begitu pikir sebagian besar kita. Tapi dalam hati kecilmu, ada bisikan lembut. Mengapa malam ini? Mengapa di rumahku? Bisikan itu tak bisa kamu abaikan. Karena di balik suara sederhana itu, ada sesuatu yang membuat dada sesak. Seakan alam sedang berbicara kepadamu dengan cara yang halus, namun penuh makna. Dalam tradisi Islam, setiap makhluk memiliki peran, bukan sekadar ciptaan tanpa tujuan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, dan tidak ada binatang melata pun di bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ayat itu menggetarkan. Ia menegaskan bahwa hewan pun memiliki umat, komunitas, dan sistem ibadahnya sendiri. Mereka tunduk kepada Allah dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Jadi, ketika seekor jangkrik masuk rumahmu di malam hari, mungkinkah itu bagian dari rencananya? Bukan kebetulan, tapi mungkin sebuah panggilan. Panggilan yang datang bukan dalam bentuk mimpi atau petir, tapi dari makhluk kecil yang bersuara di sudut gelap rumahmu. Coba renungkan, saat semua manusia tertidur, ketika televisi mati, ketika doa malam tak lagi dilantunkan, justru jangkrik yang mengisi kesunyian dengan suara jikirnya. Ia tak pernah lelah, tak pernah protes. Dan justru itulah, mungkin, pesan yang hendak disampaikan Allah kepadamu. Apakah kamu masih berzikir ketika malam datang? Atau hanya jangkrik yang mengingatku? Jangkrik adalah makhluk malam. Ia hidup di kegelapan, namun tak takut padanya. Ia bersuara justru ketika dunia diam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa setiap makhluk hidup bertasbih kepada Allah. Namun, kalian tidak memahami tasbih mereka. Maka suara krik-krik yang kamu dengar bisa jadi bukan sekadar bunyi, melainkan bentuk tasbih yang tak kamu pahami. Menariknya, dalam ilmu modern, jangkrik dikenal sebagai barometer alam. Ia bersuara dengan ritme tertentu, tergantung suhu udara. Semakin panas, semakin cepat ia berbunyi. Tapi di sisi lain, dalam budaya banyak bangsa, jangkrik juga dikaitkan dengan keberuntungan, tamu spiritual, dan keseimbangan rumah. Di Jawa misalnya, suara jangkrik di malam hari sering dianggap sebagai pertanda kehidupan rumah itu tentram. Dalam tafsir budaya Islam Nusantara, banyak kiai menafsirkan fenomena itu sebagai makhluk yang diutus Allah untuk mengingatkan manusia akan dizikir malam. Namun, jangan salah, tidak semua kehadiran jangkrik itu bermakna manis. Kadang ia datang di saat hatimu sedang gelisah, atau ketika rumahmu kehilangan ketenangan. Ia datang seperti alarm, memanggil jiwa yang lelah agar menoleh kembali ke Sang Pencipta. Mungkin kamu sedang lalai, terlalu sibuk mengejar dunia, dan Allah kirimkan makhluk kecil itu untuk menegur bukan dengan suara keras, tapi dengan bunyi lembut yang terus mengusik hati. Coba bayangkan, rumahmu gelap, semua tertidur. Di sudut kamar, seekor jangkrik bersuara tiada henti. Kamu menatap ke arah sumber suara itu, merasa terganggu, ingin membunuhnya, atau mengusirnya. Tapi semakin kamu mendekat, suara itu malah berhenti. Sunyi, hening yang aneh, seolah ia tahu kamu sedang memperhatikannya, seolah ia menunggu reaksimu. Dan di detik itu, kamu sadar, kamu tidak sedang diganggu.
kamu sedang dipanggil. Ada kisah menarik dari ulama sufi besar, Al-Junaid Al-Baghdadi. Suatu malam, beliau mendengar suara binatang kecil di kamarnya. Muridnya ingin mengusirnya, tapi Al-Junaid menahan tangan murid itu dan berkata, "Biarkan dia, mungkin ia sedang bertasbih untukku malam ini." Kata-kata itu mengandung makna spiritual dalam. Manusia sering menganggap makhluk kecil tidak penting. Padahal, bisa jadi mereka yang sedang mengingatkan manusia tentang makna keberadaan. Ketika saya menulis ini, saya teringat satu hal. Mungkin suara jangkrik itu adalah refleksi jiwa manusia yang tertidur dalam kehidupan modern, hidup di rumah terang, tapi batin gelap, punya segalanya, tapi lupa makna doa. Jangkrik datang bukan untuk menakuti, tapi membangunkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat Wa in min sa'i in illa yusabihu bihamdihi QS Al-Isra 44 disebutkan bahwa setiap makhluk bertasbih dengan bahasa mereka masing-masing. Artinya, jangkrik yang bersuara di rumahmu malam ini bisa jadi sedang bertasbih, mengingatkanmu untuk kembali bersujud, sementara kamu sibuk menatap layar ponsel. Kini pertanyaannya bukan lagi mengapa jangkrik masuk rumah, tapi mengapa kamu yang mendengarnya? Karena mungkin Allah sedang ingin berbicara kepadamu melalui suara yang kamu sebut gangguan kecil. Bisa jadi, itu cara lembut Allah berkata, "Bangunlah, aku masih menunggumu." Fenomena alam dan spiritual ini saling bertemu. Sains menjelaskan bahwa jangkrik bersuara karena getaran yang dihasilkan dari gesekan sayapnya. Tapi agama mengingatkan bahwa getaran itu pun bagian dari ketentuan Allah. Dalam pandangan para mufasir, tidak ada satu atom pun bergerak tanpa izinnya. Maka suara jangkrik pun tidak pernah sia-sia. Namun, mari lihat dari sisi lain. Mungkin suara itu bukan tanda baik melainkan cermin keadaan hati kita. Jika saat mendengarnya kamu merasa damai, mungkin jiwamu sedang tenang dan dekat dengan Allah. Tapi bila kamu merasa gelisah, takut, atau terganggu, bisa jadi hatimu sedang jauh dari dizikir. Karena dizikir sejati takkan terganggu oleh dizikir makhluk lain. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa Allah memilih jangkrik, bukan burung malam atau kucing? Jawabannya mungkin sederhana tapi tajam. Jangkrik adalah makhluk yang hidup tersembunyi. Ia tidak mencari sorotan, tidak butuh perhatian, tapi ia terus bersuara di balik kegelapan. Sama seperti iman tak selalu tampak, tapi nyata di hati. Dan seperti iman pula, suara jangkrik hanya bisa dirasakan oleh mereka yang masih punya kepekaan jiwa. Ada kisah nyata dari seorang santri di Yogyakarta, yang suatu malam mendengar jangkrik bersuara terus di musala pondoknya. Ia heran, karena biasanya hewan itu tidak masuk ke tempat suci. Saat ia mendekati sumber suara, ia menemukan jangkrik itu diam di dekat mushaf Al-Quran yang terbuka. Ia mencoba menyingkirkannya, tapi jangkrik itu melompat ke arah sejadah, seolah tak mau pergi. Beberapa hari kemudian, santri itu mengaku bahwa kejadian itu mengubah hidupnya. Sejak malam itu, ia tak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Mungkin, katanya, itu cara Allah menegurku dengan lembut. Kamu mungkin berpikir ini hanya kisah mistik, tapi cobalah pikir lebih dalam berapa banyak dari kita yang telah kehilangan rasa kagum terhadap ciptaan Allah. Berapa banyak dari kita yang hanya mendengar tanpa merenung. Padahal, jangkrik yang kamu anggap pengganggu itu mungkin sedang mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan panggilan untuk kembali mendekat. Malam adalah waktu suci. Nabi bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Adakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya." Hatar, Bukhari, dan Muslim. Mungkin jangkrik itu bersuara bukan untuk dirinya, tapi untuk membangunkanmu agar kau menjawab panggilan Tuhanmu. Lalu, bagaimana bila setelah malam itu jangkrik pergi dan rumahmu kembali sunyi? Mungkin artinya ia telah menunaikan tugasnya. Ia datang untuk menyampaikan pesan dan pergi saat hatimu sudah menerima. Maka jangan heran bila setelah kau berdoa malam itu, kau merasa rumahmu lebih damai dari sebelumnya.
Itu bukan kebetulan, itu keseimbangan alam yang terjaga. Dan disinilah letak keindahan, rahasia ciptaan. Setiap hal kecil, bahkan suara serangga di malam hari, bisa menjadi ayat tak tertulis yang menuntun manusia menuju makna hidup. Jangkrik, bukan hanya serangga ya, adalah simbol kesetiaan terhadap tugas. Dalam diamnya malam, ia tetap bekerja, tetap bersuara, tetap mengingat Allah ketika manusia lalai. Mungkin malam ini, saat kamu mendengar lagi suara krik-krik, kamu akan berhenti sejenak dan tersenyum. Kamu tak lagi takut atau merasa terganggu. Kamu akan berkata dalam hati, "Terima kasih, kecil, kau telah mengingatkanku untuk berzikir malam ini." Dan siapa tahu di saat kamu menengadahkan tangan untuk berdoa, jangkrik itu berhenti bersuara. Bukan karena takut, tapi karena tugasnya sudah selesai. Ia telah menyampaikan pesan Tuhannya.